ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah masih menakdirkan kita memiliki usia dan Allah masih menitipkan iman di dalam hati kita sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Maka semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita siang hari ini duduk bersama untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bernilai ibadah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat, dan semoga kita bisa istiqamah untuk mengikuti beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-15 yang tema besarnya adalah tentang iman dan perilaku kehidupan. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini tentunya tidak asing di telinga kita, dan kita siang hari ini insyaallah akan membahasnya. Semoga bisa menambah atau memurojaah paling tidak apa yang telah kita ketahui dan juga bisa kita amalkan pada keseharian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam redaksi hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", maknanya adalah siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau diartikan secara bahasa, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Itu bukan artinya orang yang tidak berkata baik, dia suka berkata kasar, berkata tidak baik, bukan artinya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi artinya adalah imannya tidak sempurna. Jadi maka dalam hal ini atau dalam redaksi hadis ini, makna dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu sejatinya adalah ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan artinya tadi orang yang berkata kasar artinya kafir, tidak ya, tapi imannya tidak sempurna. Dan huruf lam pada kata falyaqul, liyasmut, falyukrim
Nah, di sini ada tambahan huruf lam Pak dalam kaidah bahasa Arab. Nah, ini kan asal katanya yaqulu. Yaqulu artinya berkata, berbicara. Yasmut artinya diam, yukrim artinya memuliakan. Tapi didahulukan dengan huruf lam sebelumnya. Fal yaqul ada lamnya. Liyasmut ada lamnya. Fal yukrim ada lamnya sebelum huruf ya. Nah, lam itu dalam kaidah bahasa Arab dikenal dengan lamul amri atau lam perintah, sehingga kata kerja setelahnya menjadi jazm, maknanya hendaklah. Maknanya adalah hendaklah, menjadi kata perintah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Hadza min jawami'il kalim." Ini adalah ungkapan yang ringkas dan padat. Ungkapan yang ringkas namun padat, dan kita tahu bahwa jama'u jawami'ul kalim ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-qawla kullahu imma khairun wa imma syarrun. Karena ungkapan seluruhnya itu kembali kepada salah satu dari dua, baik atau buruk. Fadakhala fil khairi kullu matlubin minal aqwali farduha wa nadbuha. Termasuk dalam perkataan baik seluruh yang dituntut, baik yang fardu maupun yang sunnah. Maka dibolehkan dalam berbagai macam bentuknya, termasuk yang dapat mengarah ke sana. Adapun yang buruk atau mengarah kepada keburukan, maka diperintahkan untuk diam ketika ada keinginan untuk mengutarakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan hadis ini. Berikutnya, iman memiliki rukun dan cabang. Karena hadis ini dimulai dengan kata man kana yu'minu, barang siapa yang beriman. Kita tahu bahwa iman memiliki rukun dan cabang. Rukunnya kita tahu bersama ada 6. Lalu cabangnya ada banyak ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang atau 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah, dan rasa malu juga merupakan salah satu cabang dari keimanan. Karena iman itu banyak cabangnya, yang disebutkan dalam hadis ini spesifiknya hanya ada 3 begitu ya. Yang lainnya terkandung pada hadis-hadis yang lain. Seperti hadis yang sedang kita bahas, yaitu berkata yang baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu, itu juga bagian atau cabang dari keimanan. Makanya Al-Imam Al-Baihaqi, beliau berusaha untuk menghimpun hadis-hadis yang menjelaskan tentang cabang keimanan. Tadi Rasulullah katakan 70 sekian, tapi yang disebutkan dalam hadis ini hanya 3. Berarti kan ada 70-an mungkin cabang keimanan yang belum disebutkan secara spesifik dalam hadis ini, disebutkan dalam hadis lain. Makanya Al-Imam Al-Baihaqi membuat kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Salah satunya hadis yang kita bahas pada siang hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, garis besar cabang iman, artinya kalau kita lihat seluruh hadis yang berbicara tentang cabang keimanan, maka secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada amalan hati. Amalan hati ya, berarti kita diperintahkan untuk tawadhu, tidak sombong, itu bagian dari amalan hati. Juga ucapan, kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik. Dan terakhir adalah perbuatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya hubungan antara iman dan akhlak. Hadis ini menunjukkan hubungan yang erat antara iman dan akhlak. Karena Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, setelahnya beliau sambung atau beliau ikuti dengan akhlak yang mulia. Berkata baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Bahkan hubungan yang sangat menentukan. Iman yang pertama, akhlak juga utama. Maka tidak bisa kita pisahkan, Pak. Kalau ada orang yang belajar tauhid, belajar akidah,
tapi ternyata tidak tercermin pada akhlaknya, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Atau sebaliknya, orang akhlaknya baik tapi ternyata imannya tidak lurus, imannya menyimpang, itu juga ada sesuatu yang harus dikoreksi. Maka dua hal ini sangat berkaitan. Dan akhlak dalam Islam itu patokannya adalah syariat. Patokan adalah syariat, bukan yang lainnya. Artinya apa? Artinya akhlak dalam Islam ini tidak akan berubah di zaman manapun, kapanpun, bagaimana keadaannya, bagaimanapun keadaannya, maka akhlak dalam Islam akan tetap seperti itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau dia bukan berdasarkan ajaran Islam, maka akhlak itu mungkin saja bergeser, berubah, Pak, sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya dalam Islam, akhlaknya atau adabnya ketika kita makan, maka menggunakan tangan kanan dalam keadaan duduk, ya kan? Mengucapkan bismillah. Lalu kalau makan bareng-bareng, mengambil makanan yang terdekat di depan kita. Itu akhlak dalam makan yang diajarkan oleh Islam, dan itu tidak akan berubah. Kalau patokannya bukan Islam, maka mungkin saja berubah. Mungkin saja nanti justru makan yang baik adalah dengan tangan kiri, gitu ya. Atau makan yang baik adalah ketika berdiri, mungkin saja berubah. Begitu juga akhlak adab dalam keluarga, bahwa suami adalah seorang pemimpin, yang lainnya adalah anggota keluarga yang harus taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada hal-hal yang melanggar syariat Allah. Ini adab akhlak dalam Islam, dan selamanya akan seperti ini hingga hari kiamat. Patokannya adalah syariat. Kalau patokannya bukan syariat, mungkin saja nanti bergeser nilainya. Istri yang menjadi kepala keluarga, atau paling tidak sama, sehingga tidak ada yang harus ditaati. Dalam Islam tidak demikian. Akhlak patokannya adalah ajaran agama Islam, bukan sekedar apa yang tersebar di tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang pertama adalah perkataan yang baik. Baik yang dimaksud dalam hadis ini ada dua. Baik ucapannya secara langsung, artinya isi dari perkataan itu memang baik, seperti zikir, doa, tilawah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain-lain. Atau baik tujuannya, mungkin kontennya biasa saja, apa yang diucapkan tidak mengandung ibadah, tapi tujuannya baik sehingga bernilai ibadah. Contohnya menyenangkan hati orang, mencairkan suasana sehingga terasa hangat dan akrab. Seperti orang bertanya apa kabar. Apa kabar mungkin tidak bernilai ibadah, tapi kalau dia tujuannya untuk menyenangkan hati lawan bicaranya, maka bisa bernilai ibadah. Jadi bisa ucapannya, konten yang baik, atau tujuan yang baik. Dan semua harus disampaikan dengan cara yang baik, karena tidak semua yang benar itu baik. Mungkin ada kenyataan-kenyataan yang mungkin benar sesuai fakta, tapi belum tentu baik kalau kita ucapkan. Contoh, ada teman kita mungkin sakit keras ya. Menurut medis ya mungkin sakitnya tidak bertahan lebih dari seminggu begitu ya usianya. Lalu kita datang, lalu kita bilang sama kawan kita, ini kayaknya kalau sakit gini usia ente nggak lebih dari seminggu. Mungkin benar secara medis gitu ya, tapi kan tidak baik kalau kita yang mengucapkan. Kalau dokter yang mengucapkan mungkin ya berhak begitu ya, dokter memang domainnya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya 4 jenis perkataan. Ada namanya dararun mahdun, murni mudarat. Kata-kata kasar, kata-kata porno, menghina orang lain, merendahkan orang lain ya. Maka itu kita diperintahkan untuk diam. Kalau kita ucapkan, kita bisa berdosa. Lalu ada manfaatun mahdhun, yaitu murni manfaat. Maka pada saat ini kita diperintahkan untuk berbicara. Lalu ada dararun wa manfaah, manfaat dan mudarat tercampur. Maka yang seperti ini kita juga diperintahkan untuk diam. Yang terakhir, la darara wa la manfaah, tidak manfaat dan tidak mudarat. Ini juga kita diperintahkan atau dianjurkan untuk diam. Kenapa? Karena ternyata ucapan kita ini bisa mendatangkan dosa, begitu ya. Bahkan ucapan-ucapan yang kita ucapkan secara tidak sadar, secara spontan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan." Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah, di mana ucapan itu dia tidak fikirkan, artinya dia ucapkan secara spontan, tapi ternyata hal tersebut bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya,
Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah. La yulqi laha balan. Ia ucapkan, tidak ia fikirkan. Ia ucapkan secara spontan. Yahwi biha jahannam, tetapi ternyata dengan ucapan itu ia bisa masuk ke dalam neraka jahannam. Jadi kata para ulama, di antara makna ucapan yang ia ucapkan tanpa ia fikirkan secara spontan adalah latahnya kita, Pak. Kita ini kalau latah ngomong apa? Kalau ngomongnya baik, ya zikir, astagfirullah gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Mungkin ucapan itu spontan keluar dari mulut kita tanpa kita fikirkan, tapi ternyata itu bisa masukkan kita ke surga. Sebaliknya kalau latah kita tidak baik, ya, latah kita ngomongnya binatang, kata-kata kasar, mungkin tidak kita fikirkan, kita anggap ringan, tapi ternyata kata Rasulullah, yahwi biha jahannam, bisa saja dia terserungkur karena ucapan tersebut ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Makanya kita upayakan apa yang keluar dari lisan kita paling jangan sampai ya bermuatan yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 ucapan terpuji dalam Al-Quran, 4 perkataan terpuji. Yang pertama, qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut ini kaitannya adalah ketika kita ingin menyebarkan kebaikan, ingin berdakwah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka ingin mendakwahi Fir'aun. Allah perintahkan mereka berdua untuk mengucapkan ucapan yang lembut. Jadi Fir'aun adalah makhluk yang paling durhaka kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak memerintahkan nabinya untuk menghardiknya atau melaknatnya, tapi Allah masih memerintahkan nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk berkata kata yang baik. Apalagi kalau sesama muslim ya. Jangan sampai kita hanya karena mungkin berbeda pandangan apapun ya, baik pandangan fikih misalkan atau pandangan politik mungkin, jangan sampai kita akhirnya melaknat satu sama lain. Berikutnya qaulan karima. Ini konteksnya dalam Al-Qur'an, yaitu tentang berbicara kepada orang tua. Ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana dan seterusnya, sampai ketika kita dipaksa oleh orang tua kita yang non muslim untuk keluar dari agama Islam, maka kita harus tetap mempergauli mereka atau berbuat baik kepada mereka, dan wa qul lahum qaulan karima, kata Allah, dan katakanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Ini qaulan karima kaitannya dengan orang tua. Lalu ada qaulan ma'rufa, ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini dalam Al-Quran konteksnya adalah ketika kita diperlakukan tidak baik, Pak. Jadi ketika kita diperlakukan tidak baik, difitnah, dicaci maki, maka perintah Al-Quran tetap kita mengucapkan qaulan ma'rufa. Jangan sampai ketidakbaikan itu dibalas dengan ketidakbaikan. Yang terakhir adalah qaulan sadida, ucapan yang lurus. Itu konteksnya adalah ketika kita mendidik anak-anak kita. Dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kaitannya interaksi dengan keturunan kita, anak-anak kita. Kita diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang lurus. Maka jangan sampai ada ucapan-ucapan yang tidak baik ya kepada anak-anak kita. Contohnya apa ya? Kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Karena itu akan mempengaruhi mental mereka, akan mempengaruhi perilaku mereka. Atau misalkan mereka ditakut-takuti begitu ya, ditakut-takuti terhadap sesuatu. Jangan nangis lu, ntar gue panggil polisi ya. Itu kan tidak baik, Pak. Ya, akhirnya dia takut sama polisi. Atau dia kepentok apa, mana yang mukul lu? Tembok ya, sini gue pukul balik. Nah, itu kan kata-kata yang sebenarnya terasa ringan, tapi kurang baik begitu ya ketika ditangkap oleh anak-anak kita perkataan yang demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya ada ungkapan para ulama terkait dengan perkataan yang baik. Beliau ada namanya seorang ulama abad ke-2 Hijriah, namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau berkata, "Lau kana al-kalamu fi ta'atillahi min fiddah, lakana as-sukutu an ma'siyatillahi min dhahab." Jika berbicara karena taat kepada Allah itu adalah perak, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah emas. Ada seorang ulama juga namanya Dhun al-Misri mengatakan, ahsanun nasi li nafsihi amlakuhum li lisanihi. Manusia yang paling baik adalah yang paling mampu menguasai lisannya. Yang paling mampu menguasai lisannya adalah manusia yang paling baik. Betapa banyak orang
Ketika emosi tidak bisa mengkontrol lisannya, tapi setelah itu ia menyesalinya. Lalu berikutnya, jangan diam ketika mampu menyampaikan yang benar, yang hak. Karena ada ungkapan para ulama mengatakan as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Yang diam dari kebenaran adalah setan bisu. Wan natiqu bil batil syaitanun natiq. Dan yang menyampaikan kebatilan adalah setan yang berbicara. Maksudnya ketika kita mengetahui kebenaran dan mampu menyampaikannya, maka kewajiban kita untuk menyampaikannya. Contoh, anak kita tidak sholat gitu ya. Anak kita tidak sholat, kita mampu untuk menyampaikan kepada anak kita, harus kita sampaikan. Jangan sampai kita biarin dah, ntar juga sholat sendiri pas sudah gede. Jangan begitu. Kita harus menyampaikannya. Begitu juga yang domainnya lebih besar lagi, dalam keluarga, mungkin dalam masyarakat, dan apalagi kalau dia punya punya power begitu ya, punya kekuasaan, maka jangan sampai dia diam dari kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya memuliakan tetangga. Yang disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan tetangga merupakan perintah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya dalam Al-Qur'an paling tidak dalam surat An-Nisa ayat 36 gitu ya. Lalu dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril masih saja atau terus-menerus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai saya mengira bahwa akan turun ayat tetangga itu mendapatkan warisan. Jadi saking malaikat Jibril selalu memerintahkan Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Siapa itu tetangga? Ada beberapa perkataan para ulama yang coba mendefinisikan tetangga. Yang pertama, tetangga adalah siapa saja yang sholat subuh bersama Anda di masjid, maka ia tetangga Anda. Jadi yang sholat subuh sama kita Pak di masjid itu tetangga kita. Kenapa begitu patokannya? Karena kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya masih mungkin orang luar sholat. Ya, mungkin Gojek sholat mampir di situ ya, atau tukang jualan yang sambil muter lewat, atau orang yang kerja dekat situ sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau subuh, biasanya yang sholat subuh di situ adalah orang sekitar situ Pak. Maka itulah tetangga. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa saja yang mendengar seruan atau azan, maka ia adalah tetangga. Ini tentu zaman dulu ya, sebelum ada mic ya. Kalau ada mic sampai kelurahan sebelah mungkin kedengeran. Sebelum ada mic. Jadi ketika di masjid dikumandangkan azan, yang mendengar azan itu, patokan adalah masjid senternya, yang mendengar azan itu mereka adalah tetangga, satu sama lain tetangga. Lalu yang definisi yang paling populer, definisi Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan sesungguhnya batasan tetangga adalah 40 rumah, bukan 440 ya, ini kelebihannya. 40 rumah dari segala arah. Ini kelebihan 4 nih Pak. 40 rumah dari segala arah, depan, kanan, samping, depan, belakang, kanan, kiri. Itu adalah tetangga. Hadirin yang dimuliakan Allah, bentuk-bentuk memuliakan tetangga banyak sekali. Berbuat baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lalu berikutnya mengatasi problemnya jika diperlukan dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Mendahulukan tetangga jika menjual properti. Ini juga ada ajarannya Pak dalam ajaran agama Islam ya. Jadi kalau kita mau jual properti kita, maka adabnya adalah tawarkan dulu ke tetangga. Tetangga kanan kiri, mau nggak beli punya saya, mau nggak? Kenapa? Karena mungkin saja dia punya keluarga yang ingin hidupnya dekat dengan dia gitu ya, dia cari-cari rumah. Nah, maka kita tawarkan dulu kepada tetangga kita. Atau mungkin saja dia sudah nyaman dengan kita, maka dia ingin menawarkan rumah kita ini kepada temannya atau siapanya yang dia nyaman hidup di sampingnya gitu. Jadi paling tidak tawar dulu, urusan mau beli apa enggak ya urusan lain. Yang penting adabnya kita tawarkan terlebih dahulu kepada tetangga kita. Lalu berikutnya menolongnya, baik dia dizolimi atau berbuat zolim. Kalau dizolimi kita bela dia, kalau dia berbuat zolim maka kita cegah dari kezolimannya. Lalu mengajarkannya dan ikut bersama hadir dalam kajian ilmu, tidak menyakitinya, berbaik sangka kepadanya. Jadi kalau tetangga pulang bawa TV baru atau mobil baru, jangan kita nyinyirin ya. Itu tetangga mobil baru mulu gonta-ganti, duit dari mana itu? Nah, itu tidak perlu demikian. Lalu berikutnya menjaga rahasianya. Terkadang kalau kita tinggal di Jakarta mungkin rumah dempet satu sama lain, terdengar ya apa yang diucapkan oleh tetangga, mungkin masalah dia dengan istrinya, masalah dia dengan anaknya,
maka kita harus menjaga rahasianya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan tetangga bisa menjadi parameter baik buruknya seseorang. Ketika ketika Rasulullah SAW ditanya apa parameter baik buruk, jawaban beliau di antaranya adalah sal jiranaka. Tanya tetangga-tetanggamu, fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Kalau mereka bilang kau orang baik, maka engkau orang baik. Wa in qalu innaka musi fa anta musi. Kalau ternyata mereka mengatakan engkau orang buruk, ya berarti engkau adalah orang buruk. Jadi ternyata tetangga juga bisa menjadi parameter baik buruknya seseorang. Terkadang ada orang hebat di luar, begitu ya. Orang hebat di luar, mungkin punya segalanya, tapi ketika pulang ke rumahnya dia tidak peduli dengan hak tetangga. Mobil dia parkir sembarangan, tetangganya mau lewat sulit, dia tidak peduli. Dia mungkin di rumahnya bising, ya, dia tidak peduli. Dia buat acara hajatan yang bisa mengganggu kanan kiri tanpa izin terlebih dahulu, begitu ya. Dia menganggap tetangga-tetangganya itu orang remeh, orang di bawah dia semua. Itu tidak baik, ya. Maka hak tetangga ini harus sangat diperhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 jenis tetangga. Tetangga muslim dan kerabat, maka ia mendapatkan 3 hak: hak Islam, hak kerabat, dan hak tetangga. Tetangga muslim non kerabat, maka ia mendapatkan 2 hak, yaitu hak Islam dan hak tetangga. Tetangga kafir, maka ia mendapatkan 1 hak, yaitu hak tetangga. Jadi hak tetangga ini tidak lepas dari siapapun, tidak lepas dari siapapun. Dia keluarga bukan keluarga kita, kalau tetangga ya tetap dia punya hak tetangga. Dia muslim non muslim, kalau tetangga kita, dia juga tetap punya hak tetangga. Sengsara hidup kita, Pak, kalau kita hidup di samping orang yang tidak menjaga hak tetangga. Sengsara gitu. Mungkin berita yang sempat viral adalah ketika ada seseorang rumahnya selalu dilempar kotoran, begitu ya. Kotoran manusia oleh tetangganya berlangsung selama bertahun-tahun. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang disabdakan Rasulullah dalam hadis ini adalah menghormati tamu. Bentuknya banyak sekali. Yang pertama, menyambutnya dengan hangat dan senang, ya. Menyambutnya dengan hangat dan senang. Kalau ada tamu, ya sebisa mungkin kita senyum, ya. Dalam artian terkadang kita ada masalah di rumah, tetapi ketika ada tamu, maka jangan sampai masalah tersebut tergambarkan pada sikap kita. Jangan sampai lu lagi, bosen banget gua ngelihatnya tuh, lu datang ngerepotin, ya. Jangan sampai demikian. Lalu segera memberinya hidangan, ya. Jangan sampai udah setengah jam ngobrol, air putih aja nggak keluar, ya. Harus segera memberinya hidangan. Lalu berikutnya, hidangan sesuai dengan kemampuan, tidak terlalu apa adanya dan tidak terlalu memberatkan. Berikutnya, jangan perhatikan ketika mereka makan dan dahulukan tamu. Mereka makan jangan kita liatin, Pak, nggak enak hati dia. Dan dahulukan tamu, ya. Kita ambilkan. Kalau bisa kita melayani tamu secara langsung, ya. Melayani tamu secara langsung. Jadi adabnya kalau ada tamu kita, yang melayani bukan pembantu, Pak, tapi kita langsung. Di belakang iya, mungkin pembantu yang menyiapkan, tapi yang memberikannya kepada tamu itu kita, yang menuangkannya kita. Kalau mereka sudah kosong gelasnya atau kurang, yang menambahkannya kita. Kalau di belakang oke lah, pembantu kita yang menyiapkan. Tapi yang interaksi langsung dengan tamu sebisa mungkin kita. Lalu jangan angkat makanan sebelum benar-benar selesai makan, ya. Maka masih ada udah kita angkat, ya. Kabur dia langsung. Ngusir artinya itu, Pak, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya hukum muliakan tamu. Hukumnya wajib jika tamunya seorang musafir. Kalau dulu belum ada hotel, Pak. Jadi dulu orang kalau musafir sudah datang malam hari, tidak ada penginapan, mereka ketok rumah random, Pak. Ketok rumah random. Maka mungkin sekarang asing ya hal seperti itu. Karena ya sudah berbeda zamannya. Zaman sekarang orang kalau pergi mereka bisa merencanakan, bisa mesen penginapan terlebih dahulu, atau mungkin ya tinggal cari penginapan. Kalau dulu kan nggak ada penginapan. Jadi orang datang sudah malam hari, mereka ketok rumah secara random. Maka yang seperti itu sejatinya dalam ajaran agama Islam, ya, kalau kita bisa memastikan orang itu bukan orang yang bahaya, kita wajib menerimanya. Sempurnanya 3 hari, minimalnya sehari, selebihnya adalah sedekah. Rasulullah bersabda, ad-diyafatu thalathatu ayyamin wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Melayani tamu itu 3 hari dan khususnya adalah 1 hari. Kita layani, kita berikan yang terbaik lah, kamar, makanan, ya, kebutuhan harian para tamu.
Ini wajib kalau tamunya seorang musafir. Jadi kalau kita punya teman datang dari jauh Pak musafir, keluarga datang dari jauh, maka wajib kita terima. Tapi lalu berikutnya memuliakan tamu bisa menjadi hukumnya sunnah dan bagian dari adab jika dari dalam kota. Namun jika ada alasan tertentu, dia boleh menolak. Dan pihak yang bertamu harus memperhatikan waktu berkunjung. Ini kalau dalam kota, Pak. Jadi kita sebagai pemilik rumah juga berhak untuk menolak. Makanya dalam Al-Quran, fa in qila lakum murji'u farji'u. Ya kan, kita diperintahkan untuk ngetok rumah 3 kali. Kalau ternyata pemiliknya bilang pulang kalian, maka kita wajib pulang. Ini kalau tamunya dari dalam kota. Ya, ibaratnya kalau tetangga kita lah bertamu gitu ya, kita punya hak untuk nolak, Pak. Tapi kalau dari luar kota yang jauh, sebisa mungkin kita terima. Sebisa mungkin kita terima. Ya walaupun memang zaman sekarang sudah ada alat komunikasi, sehingga biasanya orang kalau mau bertamu kan janjian ya. Tapi ini kan konteks zaman dulu, Pak. Enggak ada alat komunikasi, jadi orang tinggal datang gitu ya, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau dari luar kota kita terima, kalau dari dalam kota maka kita punya hak untuk menolaknya, walaupun sunnahnya, adabnya juga diterima dengan baik. Dan memang bertamu itu anjurannya adalah sesekali, bukan setiap hari. Rasulullah bersabda, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah, ziarahlah sekali-kali, maka itu akan menambah rasa cinta. Karena kalau tiap hari kan 4 juga orang, Pak. Lu lagi, ya kan? Orang tetangga setiap hari datang ke rumah sampai malam, sampai tengah malam, yang punya rumah pasti 4. Tapi kalau sesekali ngunjunginnya, maka itu akan menambah rasa cinta. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir adalah bagaimana teladan Nabi Ibrahim dalam menerima tamu. Saking beliau memuliakan tamunya, maka kisah itu Allah abadikan dalam Al-Quran ya, dalam surat Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan. Jadi ini para malaikat berbuah wujud menjadi manusia datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Mereka tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim. Maka beliau mengatakan, idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka, tamunya Nabi Ibrahim, masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim lalu mengucapkan salam. Maka Nabi Ibrahim menjawab, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalinya. Jadi tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka diam-diam dia Nabi Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Jadi ibaratnya sapi guling begitu Pak ya, sapi guling. Jadi ijling samin itu yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim untuk tamu-tamunya. Ternyata tamu-tamu ini tidak makan karena mereka malaikat tidak makan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tapi mereka tidak makan. Nabi Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? Lalu Nabi Ibrahim merasa takut. Lalu malaikat menenangkan, jangan takut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah sebelum para malaikat ini pergi ke kaumnya Nabi Lut untuk mengazab mereka. Kaumnya Nabi Lut kita tahu mereka adalah kaum sodomi, gitu ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu zaman, Pak. Jadi zaman dulu terkadang satu zaman ada beberapa nabi, tapi masing-masing kaum punya syariatnya masing-masing. Sampai datang Rasulullah menganulir semua syariat yang telah ada, dan wajib bagi kita umat manusia untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bahkan nanti di hari kiamat ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa juga akan mengikuti syariat Rasulullah. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun, akan melaksanakan haji, dan haji yang beliau laksanakan adalah mengikuti syariat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan kita terkait dengan hadis nomor 15 dari kitab Arba'in Nawawi ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Sederhana tapi pengaruhnya, dampaknya sangat luar biasa kalau kita amalkan. Mungkin sebelum saya tutup kalau ada pertanyaan Bapak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diingatkan bila ada ilmu yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.